Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama thalabul ilmi, yang mana malam ini kami akan membacakan salah satu karya dari Ustadzuna Rahmat Al-Arifin rahimahullah, yaitu risalah ringkas tentang adab ziarah kubur. Ya. Di dalam Islam, di dalam tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali kita belajar adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada adab masuk kamar kecil, adab tidur, adab berjalan menuju masjid, dan termasuk ini yang akan kita pelajari ini adalah adab ziarah kubur, yang dengan mempelajari adab ziarah kubur ini, mudah-mudahan ini bisa menambah kesempurnaan, bisa kita amalkan saat kita melakukan sunnah ziarah kubur. Ya. Baik, kita akan langsung mulai saja pembahasan ini, risalah ringkas ini, adab ziarah kubur. Beliau mengawali risalah ringkas beliau ini dengan muqaddimah beliau, ya, yang diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini memang sudah kebiasaan para ulama ketika menulis kitab, menulis risalah, ya, diawali dengan basmalah. Ya. Yang pertama mengikuti Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran Al-Karim diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika ketika beliau menulis surat, beliau mengawali pula dengan bacaan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ya. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka ia akan terputus, keberkahannya terputus, ya, akan sia-sia.
Untuk itulah maka kenapa para ulama kita mengawali kitab mereka, tulisan mereka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Lanjutannya beliau menulis Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Atas permintaan seorang sahabat seiman untuk menulis tentang adab ziarah kubur, penulis luangkan waktu untuk itu. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah. Amin. Wajah 1 Muharram 1423 Hijriah oleh penulis. Ya. Dengan demikian, risalah ringkas yang beliau tulis ini, di antara sebab penulisan ini adalah beliau diminta oleh sahabat beliau untuk menulis masalah ini. Dan banyak di antara para ulama yang menulis kitab beliau, kitab mereka, ya, menulis risalah itu dilandasi oleh pertanyaan dari murid mereka, oleh sahabat mereka, ya, yang dengan pertanyaan tersebut, permintaan tersebut, akhirnya ditulislah sebuah kitab yang bermanfaat, risalah yang bermanfaat, ya, termasuk karya Ustadzuna ini, yaitu menulis tentang adab ziarah kubur. Ya. Langsung saja kita akan memasuki pembahasan dari risalah ini. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang tujuan ziarah kubur. Yang pertama, tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kepada akhirat. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, rawal Imamu Ahmad bin Hanbalin an Abdullah ibn Buraidata an abihi Buraidata al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari abahnya, yakni dari abahnya, ya, dari abahnya, yaitu Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
Nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu melarang kamu menziarahi kubur. Fazuruha, maka kini ziarahilah ia. Ya, jadi dulu awal-awal Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang sahabat untuk ziarah kubur, ya, sampai karena diantara sebabnya para sahabat dulu masih baru memeluk Islam, masih terpengaruh adat-adat jahiliyah, ya, adat-adat jahiliyah terkait ziarah kubur ini, yang mana banyak terjadi praktek-praktek yang menyelisih syariat di kubur, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya, yang mengarahkan kepada kesyirikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada awal mulanya. Namun ketika tauhid sudah membekas, sudah terpatri di hati para sahabat, ya, sudah kuat ya keimanannya, ketauhidan mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan untuk menziarahi kuburan, ya, menziarahi kubur. Sebagaimana riwayat berikutnya, warawal Imamu Ahmad bin Hanbalin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur, thumma badali annaha turikkul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata fazuruha wa la taqulu hujran. Wa fi musnad asy-Syafi'i bilafz wa nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha wa la taqulu hujran. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur, ya. Kemudian tampak bagiku bahwa ziarah kubur itu turikul qalba, melunakkan hati, wa tudmi'ul aina, menjadikan tercucurnya air mata. Ya, jadi dumul ain, air mata yang bercucuran ini maksudnya ya air mata yang mengalir bila saut, tanpa suara, ya, berbeda dengan niyahah, ya, meratap, ya, mana mengeraskan suara dengan tangisan, ya, dan melakukan hal-hal yang dibenci, menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir. Sedangkan ini air mata bercucuran karena ia mengingat, ya, bisa mengingat dosa-dosanya, ya, mengingat kelalaiannya, ya. Maka dia teringat ketika ziarah kubur itu, menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia tidak untuk selama-lamanya, ya. Jadi waturikul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirata, dan mengingatkan kepada akhirat. Maka kini berziarahlah ke kubur dan janganlah menuturkan kata-kata buruk, ya, wala taqulu hujran, dengan hak di dhammah, artinya kalamul batil, mengeluarkan kata-kata yang batil, yang buruk, atau yang tidak seyogyanya diucapkan. Di dalam Musnad Asy-Syafi'i tertera dengan lafaz, dan dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur, lalu kini ziarahilah kubur dan janganlah menuturkan kata-kata buruk atau yang tidak seyogyanya diucapkan. Ya. Nah, jadi dari pembahasan ini, yang pertama ini menunjukkan tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Ya, yang terutama itu adalah mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat, ya. Ini tujuan utama dari ziarah kubur. Selain itu juga ziarah kubur ini melunakkan hati kita, ya, melunakkan hati kita, karena kita menyadari, ya,
hakikat kehidupan kita ini tidak untuk selama-lamanya. Kita hanya sementara di dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita semuanya. Maka orang yang merenungkan hal ini pasti akan berusaha mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Termasuk pula tujuan ziarah kubur yang tidak disebutkan di awal ini adalah bahwa ziarah kubur ini pun juga dalam rangka mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, lebih-lebih keluarga kita atau orang tua kita. Maka termasuk bakti kita mendoakan mereka, menziarahi kubur mereka. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal yang mendahului kita itu senang apabila diziarahi oleh keluarga mereka yang masih hidup. Ya. Jadi ini diantara tujuan ziarah kubur. Apa yang telah kami sebutkan ini adalah ziarah syar'iyyah, ziarah yang disyariatkan. Sebab ulama ada yang membagi ziarah kubur itu menjadi tiga macam, ya. Yang pertama adalah ziarah syar'iyyah, ini yang telah kami sebutkan tadi. Yang kedua ziarah bid'ayyah, ya, ziarah yang di dalamnya justru melakukan hal-hal yang bid'ah, yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, menyelisihi yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, ziarah kubur dalam rangka beribadah, melakukan ritual-ritual ibadah di sana, meyakini ada keistimewaan, ada keutamaan jika mereka beribadah di sana, ya, sehingga mereka iktikaf di sana dan lain sebagainya. Nah, maka seperti ini termasuk ziarah bid'aiyah. Lalu yang ketiga ada ziarah syirkiyah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi ziarah syirkiyah ini adalah ziarah yang di dalamnya dilakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka yang seperti ini sangat merugikan, membinasakan, ya, menghancurkan seseorang apabila dia tidak bertaubat, tidak memperbaikinya. Karena justru ziarah ini digunakan untuk meminta-minta kepada penghuni kubur, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ziarah syirkiyah. Sedangkan apa yang akan kita bahas selanjutnya pada risalah ringkas ini adalah ziarah syar'iyyah, ziarah yang syar'i yang tujuannya benar, ya, sebagaimana yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya. Yang kedua, beliau menulis, wanita hendaknya tidak berziarah ke kubur jika khawatir hal itu menambah kesedihan dan ratap tangis, ya. Jika hal itu menambah kesedihan dan ratap tangis, maka hukum ziarah kubur bagi wanita itu adalah makruh, ya. Kalau sampai dengan ziarah mereka ke kuburan justru menambah hal-hal yang dilarang, ya, dalam syariat, ya, niyahah dan sebagainya, maka ini adalah haram, ya. Jadi kalau kok malah diduga nanti bisa menjatuhkan mereka kepada perbuatan yang diharamkan,
maka haramlah ziarah para wanita ke kuburan. Maka beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah melaknat para wanita berziarah kubur dan orang-orang yang membuat masjid di atas kubur dan penerangan lampu di atas kuburan. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maka dari riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ini dalil bagi ulama yang memandang makruh atau haram dalam ziarahnya wanita ke kuburan. Namun beliau lanjutkan, jika tidak menimbulkan hal-hal di atas, ya, seperti menambah kesedihan atau ratap tangis, ya, maka diizinkan bagi wanita berziarah ke kubur, sebagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil kubur. Ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin, memberi rukhsah, memberi keringanan bagi para wanita untuk ziarah kubur. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Maka apa yang dipegang oleh beliau rahimahullah, yaitu Ustadzuna Rahmatul Arifin, para wanita pada dasarnya tidak berziarah kubur jika dia merasa kuburan itu justru menambah kesedihan dan ratap tangis. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, ya, memang murni untuk mengingat mati, mengingat akhirat, ya, untuk dzikrul maut, maka beliau menyatakan hal itu tidak mengapa, ya, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang baru saja kami bacakan. Ya. Baik, ini adalah pembahasan pertama pada malam ini. Untuk selanjutnya kita akan membaca beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah perkara ziarah kubur ini termasuk nasih mansuh? Karena pada awalnya Rasulullah melarang kemudian membolehkannya. Iya, ini termasuk contoh dari nasih wal mansuh, ya. Larangan dulu secara umum, ya, baik laki-laki perempuan, akhirnya dibolehkan, ya. Maka pembolehan Rasulullah SAW menghapus larangan beliau yang pertama, ya, sehingga larangan yang dulu itu mansuh, ya, terhapus hukumnya. Lalu apakah dalil yang dipakai oleh kelompok yang melarang melarang atau anti ziarah kubur adalah dalil pertama, yaitu Rasul melarang ziarah? Ya, setahu kami tidak ada, ya, orang-orang yang melarang ziarah kubur, ya. Yang dalil yang tadi kami sampaikan tentang melaknat para wanita yang berziarah kubur itu untuk para wanita, ya, bukan untuk laki-laki. Kalau yang laki-laki maka dianjurkan bagi mereka untuk ziarah kubur, ya, untuk diantara sebabnya tadi, diantara hikmahnya, diantara faedahnya adalah untuk mengingatkan kepada akhirat, ya. Kalau orang sudah ingat pada akhirat, dia akan sadar, ya, sadar
tujuan utamanya, tujuan kehidupannya ini untuk apa ya. Tentu saja yang lebih utama adalah mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat ya, ini ya. Jadi dalil yang terakhir kami bacakan tadi berhubungan dengan ziarahnya para wanita. Dan misalkan ada yang ikhwan, ada yang membaca tentang larangan untuk ziarah kubur ya, itu barangkali adalah syaddur rihal ya, yaitu melakukan sengaja perjalanan jauh untuk mencapai atau untuk menziarahi kuburan dari tokoh tertentu ya. Maka seperti ini memang tidak dianjurkan seperti ini ya, kecuali menziarahi kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ya, dibahas di kitab-kitab para ulama. Adapun selain menziarahi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sepatutnya sengaja dengan melakukan perjalanan jauh. Sehingga sebagaimana di kitab Syarah Muntahal Iradat, sunnahnya ziarah kubur bagi laki-laki ini adalah bila safar, tanpa melakukan perjalanan jauh ya. Ya, termasuk ziarah kubur ziarah ke kuburun Nabi, kuburannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kubur kedua sahabat beliau ini boleh bagi para wanita. Baik, ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di sisi kubur orang tua kami untuk kami hadiahkan bacaan kami ini? Barakallahu fiik. Yang kami sarankan pada Al-Ah Najat ya, ini sebaiknya dibaca di rumah saja ya, karena dimanapun kita membaca ya, insya Allah itu bisa sampai bacaan kita, hadiah bacaan kita kepada mereka, kepada orang tua. Ya memang sebagian ulama memandang boleh ya membaca Al-Quran di sisi kubur, sebagaimana salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, memang ada sebagian riwayat dari beliau, salah satu riwayat dari beliau membolehkan membaca di sisi kubur. Namun sebagian ulama yang lain memandang tidak disyariatkan ya, tidak disyariatkan ya. Ini yang untuk kehati-hatian, maka kami sarankan sebaiknya dari rumah saja ya, dari rumah saja. Baik, jadi sama ya, seperti misalnya saat ini kita beli pulsa kan, tidak harus harus mendekatkan HP kita ke orang yang ngisikan pulsa, kan bisa dari mana-mana ya. Barangkali itu perumpamaan yang sedikit bisa memperjelas masalah ini ya. Jadi tidak harus berada di sisi mereka. Dimanapun kita membaca Al-Quran, kita hadiahkan bacaan tersebut, insya Allah sampai, sebagaimana yang dipegang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah maupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, terakhir ini ada pertanyaan. Jadi hanya untuk ziarah kubur Rasulullah kita menyengaja atau bersusah payah ke sana ya Ustadz? Ya sebenarnya ketika kita berziarah ke kuburan beliau, ini bukan
bukan semata-mata untuk menziarahi kubur beliau, bukan, tapi memang pas kita dalam perjalanan menuju Masjidun Nabawi, ya, karena la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, ya. Tidaklah ditempuh perjalanan yang susah payah kecuali ke 3 masjid. Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, ya, dan Masjidil Aqsa, ya. Ya, mau tidak mau orang yang jauh dari Masjid Nabawi akan melakukan perjalanan yang jauh. Nah, ketika kita sudah sampai di Masjid Nabawi, tentu kita menyempatkan untuk menziarahi atau mendekat kepada kubur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedatangan kita ke Madinah bukan semata-mata untuk ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah maksudnya, ya. Ya, maksudnya demikian.